Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Naik Daun. Ya, di sini kita coba mau stek batang dan pucuk bougainville nih, teman-teman ya. Jadi, alat-alatnya apa saja, alat dan bahannya yang perlu kita sediakan. Yang pertama, tentunya ya ada bahannya ya. Apa yang mau kita tanam. Di sini ada beberapa bougainville impor ya. Yang mana di sini udah aku potongin, teman-teman. Dan jangan lupa ditandai mana yang bagian bawah, karena kalau sudah terpotong seperti ini, itu kadang aku suka lupa ya, mana yang bawah, mana yang atas. Kita belum pernah tahu sih, belum pernah nyoba ketika batang itu ditanam terbalik apakah tetap tumbuh atau tidak. Yang pasti kita ikuti aja dulu alurnya, yaitu dengan logika kalau kita menanam sesuatu itu ya pastinya yang di bagian bawah ada di bawah gitu ya. Nah, terus gimana caranya kalau udah terpotong terus aduh kok lupa gitu ya, lupa. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau teman-teman perhatikan, posisi daun itu selalu ada di atas, selalu ada di bawah duri ya. Tapi gimana kak kalau nggak ada daunnya? Kalau kayak gini kan tahu ya, mana bagian daun, mana bagian duri. Nah, ini sebagai contohnya. Kalau sudah terlanjur terpotong seperti ini ya, teman-teman bisa lihat bahwa kalau misalkan duri itu biasanya lebih tebel tuh, kayunya itu lebih tebel daripada bekas nempelnya daun gitu ya. Jadi duri ini ada di atasnya si daun, duri di atas daun, duri di atas daun ya, durinya naik daun tuh gitu. Jadi durinya tuh naik di atas daun gitu, durinya naik daun. Nah, kemudian kalau sudah tahu, otomatis bagian bawahnya kita sudah yakin ya, yang bagian ini. Nah, setelah itu ada apa aja selain bahan yang akan kita tanam ya. Ini ceritanya aku mau uji coba ya, teman-teman, mau diuji coba. Ada percobaan dua gitu ya, dua metode, yang mana yang lebih berhasil. Kemudian kita juga punya bawang putih. Bawang putih itu entah bawang putih entah bawang merah ya, terserah. Nah, ini biasanya dipercaya dapat merangsang pertumbuhan akar dari stek batang tadi ya. Nah, aku mau bandingin nih antara bawang putih dengan ini ya, salep kambium. Nah, salep kambium ini kan udah olahan nih. Kalau bawang putih ya istilahnya natural gitu ya, alami. Mau aku bandingin mana yang lebih cepat pertumbuhannya gitu ya. Nah, di sini udah aku taruh sedikit salepnya tadi ya, untuk nanti aku taruh di kardus, terserah ya wadahnya mah di apa aja, yang penting tuh dikasih wadah. Kemudian maaf ya, ini zoomnya kurang bagus. Kemudian ada apa namanya, ini katembat. Katembat itu pengganti kuas ya. Kalau misalkan kalian nggak punya kuas khusus untuk oles-mengoles, bisa menggunakan katembat ini salah satunya. Kemudian yang berikutnya ada cutter. Cutternya di sini udah aku isi ulang, jadi cutternya tuh masih baru ya, bukan cutter bekas tuh, belum pernah digunain sama sekali. Jadi masih baru tuh, masih ada minyak-minyaknya ya, kelihatan masih ada minyak-minyaknya karena ini cutter baru. Kemudian spidol untuk nandain media. Tuh medianya aku ada dua ya. Jadi ini tuh medianya media bekas. Bekas apa teman-teman? Bekas misalnya, jadi kayak misalnya aku dulu pernah nanam terus nggak muncul ya, atau nggak tumbuh bunganya atau pohonnya nih. Jadi jangan langsung dibuang nih kayak gini. Ini kan nggak tumbuh nih ya, tuh tidak tumbuh alias mati, nggak ada tanda-tanda akar muncul. Nah, di sini kita
jangan langsung buang medianya, tapi kita manfaatin dulu, kita manfaatin kembali dengan cara, kalau aku ya, metode aku ini kita tuangkan, kumpulkan jadi satu di ember, terus habis itu aku siram antrakol, terus didiemin sehari semalam gitu ya, biar menyerap, terus dipakai lagi gitu sih kalau metode aku. Coba kalau teman-teman punya metode lain boleh komen-komen di bawah ya. Terus kalau misalkan yang udah tumbuh sih ya udah tinggal ditambah media aja, tapi itu belum aku tambah media ya teman-teman, masih di polybag kecil. Nah, kenapa sih harus di polybag kecil? Alasannya adalah karena kita itu penjual online ya teman-teman. Kalau misalnya jual online itu media bougainville itu kan berat nih, contohnya kayak gini ya, berat medianya karena kebanyakan tanah. Kalau dikirim semedia ini full, itu bakalan ongkirnya mahal, kasihan customernya gitu ya. Jadi bougainville-nya harganya terjangkau, ongkirnya malah memberatkan. Jadi siasatnya yaitu bongkar media. Nah, ketika bongkar media, kalau sepengalamanku, tanaman itu nggak mudah stres ketika dia punya ini polybag kecil di dalamnya. Jadi kalau misalkan pendapat aku ya, si tanaman ini punya rumah kecil, tempat akar awalnya dia di dalam sini, yang mana nanti akan diteruskan untuk berkembang di dalam polybag yang besar gitu. Jadi ketika polybag besar itu dibongkar, dia masih punya cadangan akar di dalam sini. Beda halnya ketika dia tidak memiliki polybag kecil di dalamnya, itu nanti media akan ambiar atau akan berserakan, akar otomatis tambah lebih stres karena tidak ada bagian yang terikat media alias lepas gitu ya. Apalagi akar bougainville itu kan banyak kan serabut ya, akar-akar awalnya itu, karena dia memang akar dangkal gitu, termasuk salah satu pohon yang akarnya dangkal. Jadi kalau misalnya memang dia tidak ada stok kecilnya ini atau polybag kecilnya ini, nanti lebih stres kalau pengalamanku pas packing untuk dikirim online. Nah, kita tandain dulu teman-teman ya, M1 dan M2. Nanti untuk M1 ini aku akan tanam ya batang yang dioles dengan si merah itu atau salep kambium tadi. Kemudian yang kedua, aku mau tanam batang bougainville yang aku oles dengan bawang putih ya, bawang putih tadi. Ini ada 2 ya. Kenapa ada 1 dan 2? Karena di sini aku mau nyoba nih, aku mau tanam bagian bougainville yang sudah tua ya. Yang sudah tua tuh dia udah kayu kayak gini ya, udah seperti kayu seperti ini nih. Nah, kemudian satu lagi aku mau coba yang bagian pucuk ya, karena aku pernah lihat katanya bisa stek pucuk. Selama ini pucuk ini selalu aku buang teman-teman ya, nggak pernah aku pakai karena setahu kita informasi yang didapat selama ini yang bisa hidup tuh yang bagian yang sudah tua begitu ya. Nah, kalau yang bagian pucuk itu bisanya untuk grafting ya, bukan untuk stek gitu. Tapi pernah lihat juga ada yang stek pucuk, makanya kita mau coba nih bener apa enggak si pucuk ini bisa hidup ketika di stek begitu. Jadi kemudian langkah keduanya bagaimana, ini kita akan akan meruncingkan ujung-ujung dari batang bougainville ini. Kita runcingkan dulu dengan cutter yang sudah kita sediakan gitu ya. Oke, kita pilih dulu nih teman-teman ya, kita pilih batangnya nih. Kita mulai meruncingkan bagian ujung dari batang bougainville ya, kita runcingkan. Jadi di sini nanti yang akan kita oles ya,
karena di bagian yang ini tuh nanti akan tumbuh si akar tersebut. Nih sudah kita runcingkan, ada 2 karena aku tadi mau nyoba nanam 2 ya, yang satu batang-batang tua, yang satu lagi dengan batang pucuk ya, dengan olesan yang berbeda tapi dengan media yang sama. Nah di sini untuk batang tua, info yang aku dapat itu sebaiknya itu dipotong ininya, duri-durinya, dihilangkan duri-duri dan daunnya. Ini kita keringkan dulu ya teman-teman, keringkan dulu, kemudian duri daunnya itu dihilangkan. Tapi katanya kalau misalkan untuk pucuk itu harus disisakan beberapa helai daun ya, beberapa helai daun di pucuknya. Jadi aku sisain tuh beberapa helai daun ya, sama halnya dengan pucuk yang satunya. Ini udah kita oles yang merah, kita taruh dulu biar dia mengering ya, biar dia mengering dulu karena ini juga lagi musim hujan, jadi memang agak basah. Nah yang kedua kita potong bawangnya ini, kemudian kita oleskan ke yang kedua. Tuh. Kita oleskan merata. Nah nanti kita tunggu sampai dia mengering ya, kita tunggu sampai dia mengering dulu. Kalau sudah kering nanti kita lanjut tanam ya. Nah cara tanamnya gimana teman-teman, karena ini kan tunggu kering ya, tunggu kering itu butuh waktu yang lumayan. Nah nanti cara tanamnya tinggal gini aja nih. Misalkan ini ya, ini kan contoh yang mati tadi ya, yang nggak tumbuh nih, itu kan udah aku olesin ya. Nanti aku masukin sesuai dengan kode-kode ya. BW itu adalah bawang putih ya, bawang putih 1 untuk pucuk, yang kedua untuk yang bawang putih yang dioles bawang putih tapi yang batang. Nah cara tanamnya nanti gini, yang udah dioles tadi jangan sampai kebalik, kemudian kita tanam seperti ini tuh ya. Kita tanam di dalam media seperti ini. Ini contoh ya teman-teman, karena yang dioles tadi masih basah, cuman aku mau liatin aja nanti caranya gimana. Nah caranya gini tuh ya. Nah teman-teman, ini udah aku tanggalin, udah gini aja, masukin ke sungkup, udah gitu. Jadi ini udah aku tanggalin, tanggalnya tanggal 24 Januari 2025. Nanti pertumbuhan itu sekitar 15 hari ya. Di 15 hari itu nanti ada di sekitar tanggal 8 Februari nih. Nanti aku catat di tanggal 8 Februari ini ambil sungkupan percobaan. Nah udah aku simpen ya di sini. Nanti aku ambilnya sore aja, karena kalau pagi biasanya terlalu panas ya. Aku ambilnya sore aja biar menjelang malam. Tuh udah aku kasih pengingat di sini. Nanti kita coba lihat perkembangannya ya teman-teman. Nanti aku insya Allah kalau misalkan udah ada perkembangan, nanti kita kasih tahu ya gimana progresnya, lebih cepat yang mana tumbuhnya begitu ya. Dan kalau misalkan memang ada saran-saran dan masukan dari teman-teman yang udah, saya rasa banyak teman-teman yang udah ahli juga ya, boleh share di kolom komentar. Terima kasih udah menyaksikan konten naik daun. Semoga semuanya bisa naik daun ya, dalam arti yang sebenarnya. Oke, assalamualaikum, semoga bermanfaat. See you.